Selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 10 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua di FTK edisi terakhir, edisi 9 Januari 2024. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di FTK selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah untuk trading, untuk investasi, atau tanya teknikal ataupun fundamental, yang jelas harus ada penjelasannya dan jangan sampai salah mengetikkan kode sahamnya. Baik, kita akan langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG rebound karena hari ini seperti yang mungkin Anda tahu, saham brand yang membuat IHSG turun kemarin hari ini rebound, ya. Nah, hari ini IHSG rebound tepat di atas support yang kami pasang di Stockholm gitu ya. Di Stockholm kita tulis ada dua support ya. Support pertama sudah tercapai yaitu di 7.200 ya, dimana ini adalah support terdekat ya, sebelum bisa turun lebih lanjut bisa terjadi yang namanya rebound minor. Jadi untuk saat ini terjadi rebound tipis di atas 7.227 ya, dimana ini adalah di atas support pertama. Support keduanya ada di 7.090 ya, 7.099 atau 7.100. Ini adalah 0,3 ya, harusnya dalam koreksi minor ini terjadi. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan saham karena belum ada yang perlu diupdate untuk IHSG, masih sama. Pak, tolong dibahas saham PNBN, apakah bisa untuk jangka panjang? Trading plan-nya seperti apa? Kalau jangka panjang, apa perlu melihat fundamental atau hanya teknikal saja? Terkadang bingung kapan menentukan apakah saham tersebut cocok untuk jangka panjang atau jangka pendek. Semoga makin sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Begini ya, ini sedikit sebelum masuk ke PNBN-nya ya, karena ini ada pertanyaan yang sifatnya harus diedukasi gitu ya. Ketika kita berinvestasi ya, itu berbeda dengan trading ya. Investasi itu komitmen jangka panjang. Jadi parameter, indikator dan sebagainya itu yang digunakan adalah jangka panjang ya. Tentu saja ya, ketika kita memilih untuk investasi, yang pertama kali dilihat adalah prospek dari bisnisnya, prospek dari fundamentalnya ke depan akan seperti apa ya, seperti itu. Baru setelah itu memenuhi syarat-syarat layak investasi menurut Anda ya, baru dilihat teknikalnya. Apakah harga sahamnya saat ini menarik untuk dibeli, risknya bisa diterima atau tidak, target potensi kenaikannya menarik atau tidak. Nah, baru disitulah sebelum entry dilakukan ya. Jadi bisa diproyeksikan kira-kira harga sahamnya naik bisa kemana, berapa persen dari harga saat ini, ataukah apa perlu menunggu terlebih dahulu. Seperti itu, ini sudah berkali-kali kita sampaikan juga ya di Talk ataupun di artikel-artikel, bahwa ketika kita mau invest, tentu saja yang pertama kali dilihat adalah fundamental terlebih dahulu. Fundamental tidak layak, tentu saja tidak akan dilihat teknikalnya ya. Nah, berbeda dengan trading. Kalau trading kita langsung melihat teknikalnya. Kenapa? Karena ya kita mau jangka pendek. Bayangin kalau kita harus menganalisa fundamentalnya, ya nggak nyambung. Karena fundamental sendiri kan analisa laporan keuangan, proyeksi bisnis, itu kan proyeksi jangka panjang. Tahun depan pertumbuhannya akan seperti apa, bisnisnya, revenue-nya akan tumbuh berapa persen, apa indikator-indikator fundamentalnya, penyebab pertumbuhannya apa, yang menjadi katalis apa, apakah ada faktor eksternal atau apakah faktor internal, berapa profit marginnya, berapa dia investasi ke perusahaan-perusahaan anak usahanya ya, seperti itu. Ya kan, kalau trading kalau seperti itu kan terlalu rumit sehingga harga sahamnya sudah naik duluan, ketinggalan kita. Nah, kalau trading yang dilihat ya teknikalnya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain berbeda nggak apa-apa, tapi kalau Anda tanya ke Yev, tentu saja jawabannya itu. Investing, fundamental, baru teknikal, trading langsung ke teknikal. Karena ya kita trading paling nggak lebih dari 20 hari ya, jarang ya kita
beli sekarang mungkin jual besok atau minggu depan dan sebagainya. Jadi kita hanya menggunakan teknikal untuk trading. Bebas ya, boleh beda dengan kita. Tapi kalau Anda join PTR, tentu saja Anda tidak akan mendapatkan fundamental ya. Pastinya analisanya adalah teknikal. Oke, kita masuk PNBN. Apakah bisa untuk jangka panjang? Ini kita langsung masuk saja ke tadi ya. Fundamentalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini PNBN ini saat ini di 1100. Ini kelihatannya sahamnya downtrend ya dalam jangka menengah sejak 2022 gitu, sudah 2 tahun dia downtrend dari 2400 dan sekarang ini harganya di 1100 gitu ya. Ini cukup jauh. Oke, kita lihat coba fundamentalnya seperti apa. Biasanya kalau fundamental yang kita lihat itu adalah pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhannya, kebetulan di sini angkanya di TradingView tidak ditunjukkan pertumbuhannya berapa gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan grafik di sini, di mana sejak 2020 ya, 2020 ini pandemi gitu ya, terjadi penurunan dari atas sampai bawah, yang mana 2019 dia punya revenue 19 triliun, di 2020 turun menjadi 18. Kemudian laba bersihnya 3,3 menjadi 3,1. Nah, ini terus melanjutkan penurunan sampai dengan 2021 hingga 2022 terakhir ini untuk laporan tahunan. Nah, ini kuartal 3 gitu ya. Kita lihat dari sini ya, kemungkinan pertumbuhannya ini ada, tetapi tidak akan bisa setinggi kinerja di 2019 di mana itu adalah peak performance-nya, di mana revenue 19 triliun. Ya. Kemudian laba bersihnya ini juga kemungkinan tidak lebih dari 2019 di mana waktu itu 4,6 triliun. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ, kemungkinan saham ini lebih cocok untuk trading ya, apalagi ini saham ini cukup ya lumayan ya untuk volatilitasnya, meskipun sekarang ini memang sedang relatif konsolidasi di rentang 1100-an gitu ya. Tapi ini untuk trading mungkin akan lebih cocok. Kalau untuk investing, opsi-opsi yang lain sepertinya banyak yang lebih baik ya. Untuk bank ya, untuk bank saya rasa masih banyak yang lebih bagus, lebih layak lagi gitu ya. Kalau biasanya kita kan invest itu kan di portofolio ya 4 sampai dengan 8 saham ya. Kalau nyari 8 saham misalkan maksimal, saya rasa PNBN ini tidak akan masuk ke seleksi. Tapi kalau trading ya silahkan gitu ya. Nah, bagaimana trading plan-nya kalau kita mau trading saham ini gitu ya. Nah, sekarang ini dia break dari EMA 60 ya. Saya rasa ini bisa untuk swing ya dengan potensinya. Sementara ini kita akan lihat di 0,3 ini cukup kecil, 0,6 ini di 1260. Ini berapa persen ya, kita akan lihat menarik atau tidak ya di sini. Oke, potensinya adalah ke 1260. Itu sekitar 10%. Ya, kalau Anda mau cari profit 5 sampai dengan 9%, ini bisa ya dengan risk. Kalau dia balik turun di bawah 1100 itu risknya kurang dari 5%. Jadi ya bisa untuk swing. Ya, seperti itu. Semoga menjawab. Lanjut ya, apakah Goto masih akan lanjut downtrend? Lama nggak dibahas nih. Kita lihat apakah Goto masih downtrend atau sudah reversal gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dia masih downtrend ya. Memang downtrendnya ini sedikit melambat. Setelah jatuh gitu ya, saham ini rebound juga. Namanya saham nggak ada yang turun terus, pasti ada naiknya juga atau koreksinya. Ini menurut saya ini adalah proses downtrend ya. Kita sudah buatkan proyeksinya ya, sudah pasti kita publish di Telegram secara gratis ya. Anda bisa cari Goto. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini tanggal 5 Desember ya. Sebelumnya
kita sudah memprediksi kenaikannya dari 60 ke 100 tentunya ya. Nah ini ya, di sini Anda bisa temukan dari harga 60 kita pasang target dia bisa naik ke 80, kemudian yang kedua dia bisa naik ke 100 ya, ke 114. Kemudian setelah naik tercapai ya, kita meroyesikan target turunnya ya, dimana target turunnya saat ini belum tercapai ya. Ini jangka pendek tentunya. Kalau Anda bertanya ini downtrend jangka panjang ya, masih downtrend tentunya. Anda bisa lihat di monthly, kemudian weekly ya, masih downtrend. Oke. Nah, karena ini masih bisa dikatakan masih sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Telegram ya, dimana target yang kami pasang adalah 84 ya, kemarin sudah turun ke 82 dan masih ada target turunnya di 0,618 yaitu di 77. Oke, silahkan dicek di Telegram, kemudian Anda bisa ketik kode GOTO tambah dengan target price, nanti akan ketemu ya. Ini gratis ya, Anda bisa temukan di Telegram kami YF Advisor. Oke, masih downtrend. Lanjut, Pak minta analisa BRPT ini apakah sudah downtrend? Oke, kita akan lihat trennya. Kemarin sudah mencapai target 1855 bahkan lebih. Setelah mencapai target yang kami pasang, tentunya saham BRPT jatuh dan sekarangnya turun ya. Gitu. Jadi target kita sudah tercapai naiknya ya, jadi wajar dia turun. Kapan kita pasang target ini? Tentunya di Fstock. Anda bisa cari di Fstock edisi berapa ya, dan saat ini BRPT sudah breakdown M60. Tetapi ya, apakah secara tren BRPT sudah downtrend atau belum gitu ya? Ya, kita harus menarik uptrend line seperti ini, dimana kita belum melihat pematahan tren. Memang dia turun di bawah 60, tetapi 60 ini berkali-kali juga dilewati. Artinya untuk patokan ini sudah downtrend atau belum, saya rasa harus melihat uptrend line-nya ini. Karena uptrend line-nya ini belum dipatahkan, berarti BRPT masih uptrend ya, masih uptrend sampai dengan saat ini ya, tanggal 10 Januari. Nah, di level berapakah tren naiknya ini dipatahkan? Di 1000 ya, ini kebetulan di level psikologi 1000. Kalau dia tembus 1000 ya berarti BRPT sudah mematahkan tren naik ya, nanti bisa berlanjut turun ke bawah 700 atau 800 seperti itu kira-kira. Jadi sekarang ini belum downtrend, tetapi memang koreksinya cukup ngeri ya, cukup signifikan karena jatuh dari 1800-an ke 1100 gitu ya. Saya tidak terbayang ada yang beli di atas 1800 ya, tentu saja ya pusing lihatnya ya. Makanya saya selalu ingatkan, ketika Anda melihat saham itu sudah naik, jangan dikejar. Itu aja kuncinya, sabar. Selalu ada kesempatan yang lain. Ya, kalau Anda kelewat ya udah. Jangan dikejar-kejar. Kalau dikejar nanti Anda bisa kepleset, ya, jatuh dan sakit tentunya. Nah, kalau Anda mau ngejar, ya pastikan Anda siap dengan stop loss. Nah, kebanyakan pemula-pemula yang nggak ngerti stop loss ya pasti akan menjadi sangkuters gitu ya. Gitu, oke. Kita lanjut. Pak mohon view YSSP, saya masih hold rekomendasi PTR, bisa hit TP2 atau lebih tinggi. Kita coba cek target YSSP itu di berapa gitu ya. Saya nggak hafal. Kita coba cocokkan ya. Nah, caranya harus lihat trading plan ya.
Ini kita buka trading private trading room gitu ya. Kemudian ketik ISSP. Nah, di sini kan ada tuh apa namanya? Trading plan-nya, target 1 di 320, target kedua 350. Ini kita beli kemarin ya, tanggal 5 di 304. Hari ini baru naik, baru hari ini naiknya ya. Jadi member PTR cukup sabar ini menahan saham ini. Ya, 350 kemungkinan bisa dicapai ya. Karena di situ 0,6 ya sepertinya. Kita akan lihat dulu. Oh, bisa lebih bahkan ya, tetapi ya sementara ini ke 350 dulu. Kalau saya sih ini kelihatannya ISSP ini bisa naik dalam jangka menengah pendek menengah. Itu bahkan bisa ke 382 ya. Gitu. Jadi target setelah 350-an yang dipasang di private trading room itu di 382 atau 84. Yaitu berapa persen ya, tentu saja lumayan ya. Kalau kita beli di 300 itu sekitar 26% ya. Ini wajar ya untuk ISSP ini. Karena dia baru konsolidasi cukup panjang, setelah breakout ini memungkinkan saham ini bisa spike cukup tinggi ya. Jadi mungkin nggak butuh waktu lama ya untuk ke TP2 gitu ya. TP2 kita di 350 ya. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa kalau kita beli saham itu, ketika saham itu naik ya stop loss atau trailing stopnya harus naik ya. Jangan sampai sahamnya sudah naik, Anda sudah berpotensi profit tetapi Anda biarkan begitu saja. Nah, namanya saham ya nggak dapat dipastikan dia akan mencapai TP Anda atau tidak. Kalaupun dia nggak mencapai TP, kalau proteksi atau trailing stop Anda naikkan, setidak-tidaknya Anda masih mengantongi profit ya. Nah, sekarang ini kalau Anda mau menaikkan proteksi gitu ya, itu masih di harga beli ya di 300-an ini. 302 atau 304 ini bisa menjadi stop loss atau cut profit. Karena kemarin setelah kita beli saham ini nggak lanjut naik ya, tapi diem atau malah turun ke 300. Jadi saya rasa member PTR ada yang dapat harga 300 ya. Karena ya mungkin saja dia bisa sabar menunggu di 300 ya. Seperti itu. Lanjut. Bang, saya dapat 2000 apa ini? 2000. Kira-kira jual apa bertahan? Apa? Ya. Apa? Sama apa? Gitu ya. Jadi mohon maaf nggak bisa saya bahas karena tidak jelas. Silakan direvisi. Pak, boleh tolong bahas CEM untuk swing. Oke, kita lihat CEM. Oke, untuk CEM swing nominal kecil ya, kita coba lihat ya. Saya lihat sepintas sih ini konsolidasi ya toh. Nah, Anda bisa lihat ya, moving average-nya flat, mendatar. Tetapi karena ini konsolidasi di nominal harga yang kecil gitu ya, ya bisa juga untuk trading ya, karena harganya ini 100-an ya. 100-an, kemudian di sini ada resist ya. Berapa persen ini menarik atau tidak? Ya sepertinya tetap menarik karena ini nominal kecil. Sekali lagi kalau Anda mau cari profit 5% ke atas ini masih bisa dengan TP di 140 dengan proteksi di 122. Itu proteksi ketat. Kalau Anda mau sedikit longgar di 119 itu 5% lebih ya, tetapi ini mungkin kalau Anda buy on weakness di 124 ini bisa dapat 3% ya, itu dengan potensi upside lebih dari 10%. TP-nya di 139 atau 140 ke atas sedikit. Itu yang memungkinkan ya untuk saat ini untuk CEM ya. Kecenderungannya sih naik ya, harusnya ini naik. Tetapi tetap harus ada yang namanya stop loss, cut loss itu harus ada. Ya, namanya saham tidak dapat dipastikan. Ya, oke. Terakhir.
Bang Yev, mohon info untuk BRPT saya punya di harga 13.35 dan hari ini turun ke 1080. Apa masih lanjut turun apa terus naik? Tidak ada saham turun terus ataupun naik terus. Namanya saham naik dan turun. Gitu. Pertanyaannya adalah harusnya apakah bisa kembali ke harga beli Anda atau tidak gitu loh. Ya, harusnya seperti itu. Pertanyaan yang benar. Kalau potensinya saya rasa ini dengan sudut yang terus mengecil ya, artinya terjadi fluktuasi yang besar atau ya semakin kecil sudutnya ini, sudut wave-nya ini semakin kecil itu semakin besar kemungkinan dia reversal ya, meskipun sekarang belum. Jadi kalau Anda punya modal di 13 dan Anda mungkin lupa memproteksinya karena sudah turun 18%, ya harusnya besar ya. Nah, 15% lah harga terakhir ya. Nah, tadi sempat turun ke 19% malah ya. 13.35 atau 13? Wah, 13.35 loh. Gimana ini kok dibiarkan ya? Ya kalau ada trading harusnya tidak terjadi ya. Sempat floating 21% gitu loh. Sekarang 17%. Bagaimanakah proyeksi kami? Ya menurut saya probabilitas dia untuk turun lebih jauh. Ini saya nggak bilang dia turun terus loh ya. Harus diluruskan, ini pemula-pemula nih banyaknya saham ini naik terus, turun terus, nggak ada saham naik terus, turun terus, nggak ada. Ya, lihat Anda lihat ini ya. Ada candle hijau, ada candle merah. Artinya apa? Saham ini naik dan turun. Ya. Misalkan Anda mau exit, katakanlah yang masuk akal secara teknikal saat ini di berapa? Itu harusnya pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kalau saya melihat ini bisa keluar di 1260, di 1250 ke atas sampai dengan 1330 itu sudah bagus ya. Jadi ini bisa keluar dekat dengan harga modal itu sudah bagus banget gitu ya. Jangka pendek loh ya, ini view jangka pendek karena ya saya melihat ini nantinya akan menguji uptrend line dan downtrend gitu ya skenario-nya. Ya nanti ya kita akan lihat seperti apa. Yang jelas sekarang ini seperti itu. Nah, dalam prosesnya ada kenaikan. Nah, kenaikan ini yang memungkinkan adalah 1250 sampai dengan 1330 tadi. Itu dekat dengan harga beli Anda, tapi kalau saya dikasih di 1250 mungkin akan kita jual karena ini sebuah kesalahan kalau di kami loh ya. Kenapa begitu? Ya Anda bisa lihat PTR ya, nggak boleh rugi 5% aja nggak boleh ya. Kita rugi itu 1%, 2% ya. Kalau sampai lebih 5% bisa meeng ya. Gitu. Jadi ya mungkin berbeda-beda ya, profil risiko Anda mungkin lebih toleran dengan risk ya. Nggak apa-apa, tetapi kalau di kami di private trading room 20% itu nggak mungkin ada ya gitu. Jadi kalau Anda mungkin masih belum memahami profil risiko, Anda harus pahami dulu karena itu sangat penting, itu kuncinya. Kebanyakan pemula itu masuk ke market pikirannya adalah cuma profit. Mereka tidak pernah memikirkan yang namanya risiko, padahal risiko itu ada. Ya. Anda ngaco di market, ya bangkrut, itu aja. Ya. Makanya kita sangat concern mengedukasi yang namanya risk. Kita tidak pernah mengedukasi profit ya. Risk itu adalah nyata dan itu harus di-manage dengan baik dan hati-hati. Baik itu trading ya, yang high risk ya, dan juga investing ya. Jadi risk itu harus dibatasin. Jangan sampai risknya tidak tahu Anda batasnya berapa ya. Secara persentase ya tentu saja besar, 18-20% itu kalau untuk trading gitu loh. Di kami seperti itu ya. Mungkin di tempat lain di sana floating loss itu nggak masalah. Kalau di kami itu sangat penting karena dana kami kecil, terbatas. Kalau sampai nyangkut ya kita nggak bisa trading lagi ya.
gitu. Makanya kalau Anda join PTR, pastikan Anda siap dengan proteksi ketat. Dan akan sering cut loss memang, karena ya sangat ketat. Ngerti kan? Ya. Kenapa kunci PTR bisa tumbuh sekian persen? Bukan karena profitnya aja, tetapi karena kami sangat protektif dengan yang namanya modal. Oke? Jadi pertumbuhan 150% itu kan di dalamnya ada cut loss-nya juga gitu loh. Cut loss-nya nggak pernah sampai dengan 18%, 5% yang nggak boleh, 5% advisor langsung saya panggil. Ya, kalau sampai 5%. Ya, beberapa minggu terakhir ini sering saya panggil, ya, baik itu secara langsung dan tidak langsung, ya, tidak boleh, ya, memang tidak boleh, ya, mendekati 5% itu sudah red flag, ya, itu. Oh, jadinya win rate-nya jadi rendah dong, ya, itu ada konsekuensinya dan kita nggak peduli, yang penting tumbuh, secara total kita harus tumbuh, ya, ini perlu dipahami nih yang buat mau join PTR. Harus begitu. Kalau Anda belum siap dengan namanya cut loss, belum siap dengan manajemen risiko, ya jangan join PTR. Joinlah peer dan peers yang mungkin transaksinya lebih santai, holdnya periodnya panjang, ya. Anda hold saham yang layak fundamentalnya bagus, prospeknya jangka panjangnya bagus, ya, sehingga Anda mau dibawa floating loss pun aman gitu ya, merasa aman. Walaupun ya tidak ada saham yang namanya aman, tiba-tiba aja ada aja yang namanya kita invest buah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut ternyata terdapat masalah yang kita tidak ketahui. Ya itulah kita harus antisipasi dengan strategi manajemen risiko yang lain seperti diversifikasi ataupun strategi alokasi sehingga tidak boncos. Ya, ini sedikit edukasi saja untuk penutup Yev Talk malam ini, dan saya rasa ini perlu, walaupun penonton saya sedikit, saya rasa dengan sedikit ini orang-orang yang menonton dapat bisa mengenal kami dan dapat pandangan yang mungkin tidak banyak disampaikan di luar sana. Ya, kalau kita mau viral sih kita bisa aja bilang strategi pertumbuhan portofolio 100% dan sebagainya, atau duit 1 juta jadi 1 M gitu. Kita tidak mau yang seperti itu. Kita memang menginginkan ya edukasi yang sehat, ya, tidak profit terus. Kita harus menyampaikan apa adanya, realita di market gitu ya. Nah, saya rasa pemula hanya sedikit lah yang bisa memiliki mindset risiko itu ada. Banyak kan memang termotivasi dengan orang yang profit 1 juta jadi 1 M atau duit 17 juta jadi 20 M gitu ya. Jadi termotivasi dan masuk ke market tanpa memahami market itu ada risikonya. Ini yang sangat fatal ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yev Talk malam ini. Semoga dapat dipahami. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Apa yang kami sampaikan di Yev Talk tentunya ini adalah prediksi dan opini pribadi kami. Jadi silakan Anda cerna, Anda olah ulang. Jadi trading plan, jadi investing plan menurut Anda seperti apa, silahkan ya. Jadi jadilah penonton yang cerdas, jadilah investor dan trader yang selalu berhati-hati, jangan sampai ceroboh, apalagi kalau dananya terbatas seperti kami. Tentunya tidak boleh sembrono ya dalam melakukan transaksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.